Sebelum Anda duduk, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Seperti biasa kita ingin mengapresiasi teman-teman kita yang melayani pada siang hari ini, baik yang di depan, yang di belakang, semua yang menyiapkan dan juga membantu kebaktian dan ibadah ini terjadi. Dan juga satu lagi saudara, sebelum Anda duduk, di tengah-tengah kita ada Ibu Debbie Katarina yang bersama dengan suaminya Pastor Daniel Hendrata. Mereka menggembalai Anugerah Church, mereka juga menjadi berkat di YouTube saudara dengan program-program mereka, Good News Program, Anugerah Ministry. Nanti beliau yang akan cerita semuanya. Tapi tanpa panjang lebar lagi, bolehkah kita memberikan sambutan yang paling meriah untuk Ibu Debbie. Please welcome Ibu Debbie. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Pak suami saya ada ngirimin video nggak ya? Ada. Oh ya, mungkin sebelum kita mulai bisa ditampilkan dulu videonya ya. Kita lihat dulu sebentar. From the studio to the jungle. You Lord Jesus that we can do mission trip again. Sini ikut menuju ke suku terasing, suku terbelakang. Salah satu suku yang kami jangkau dan adopsi sudah sejak 2012 adalah suku Wana. Puji Tuhan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Perjalanannya ini seperti ini 5 jam, kemudian naik motor kayak gini 5 jam lagi sampai di W2. Medan mission trip ini sangatlah berat dan menantang secara fisik. Kalau kita bisa naik motor naik mereka. Kalau mau masuk ke pedalaman, syarat salah satunya yang penting adalah sehat. Ayo, yang masih anak-anak muda, masih di bawah 30 terutama, saya tunggu di sini. The mission field is calling you. Praise the Lord. Nama saya Pastor Debbie Katarina, saya datang dari Jakarta. Sudah mendarat 4 hari yang lalu, 2 hari di New York supaya jet lag-nya hilang dulu. Baru 2 hari yang lalu masuk ke Philadelphia. Kemarin dengan suami saya sudah ngisi di marriage seminar ya, marriage talk, Love Revolution. Ada yang hadir semalam, boleh lambaikan tangannya? Oh iya, yang di baris depan saja. VIP-nya yang datang. Nah, saudara, kami di Jakarta mengembalakan Anugerah Church at Storehouse. Juga kami punya pelayanan di media televisi. Tapi kalau zaman sekarang juga di YouTube, ada di sosial media ya. Kalau nanti Anda mencari Anugerah Ministries gitu ya, tolong di subscribe boleh? Kita ngumpulin subscribers guys. Kami sudah dikaruniai Tuhan silver play button ya di YouTube. Ini lagi on the way menuju ke gold. Gold itu kan harus 1 juta viewers ya. Sekarang baru terkumpul 250.000. Bantu kami lah, oke? Supaya cepat gitu menuju ke gold ya saudara ya. Nah, banyak orang kenal kami dengan Good News Program. Tapi kami juga membuat program yang lain khusus untuk keluarga. Namanya Love Revolution ya. Puji Tuhan, kami sudah pelayanan itu selama 20 tahun ya. Tuhan sudah setia dengan apa yang dijanjikannya selama 20 tahun ini. Ebenezer, sejauh ini Tuhan setia dan kami percaya ke depannya juga lebih luar biasa lagi. Amin saudara.
Saya senang sekali bisa kembali ke Philadelphia because this was my city also. Tahun 1993 sampai 1995 saya kuliah di Moore College of Art and Design. Mengambil interior design itu yang di Logan Square itu saudara ya. Terus saya transfer setelah itu ke Seattle, ke Cornish College of the Arts untuk lulus di sana akhirnya 1995 sampai 1997 karena waktu itu 1994-nya saya jatuh cinta sama calon suami saya waktu itu saudara ya. Dan dia kuliahnya di Vancouver. Jadi kan kalau Philadelphia, Vancouver, East Coast, West Coast, waduh itu biayanya mahal banget gitu saudara ya. Jadi akhirnya ya oke saya ngalah, saya transfer ke Seattle supaya lebih dekat gitu ya. Karena long distance relationship is not easy. At least kalau kita cuman 2,5 jam naik mobil gitu kan masih bisa ketemu, masih bisa teleponan juga lebih gampang gitu ya. Masa 1 bulan pertama kami pacaran aku bayar telepon bill waktu itu MCI saudara $1,000 coba bayangin ya ampun. Jatuh cinta ini emang mahal. Gak ekonomis bener ya. Nah mungkin lihat foto keluarga dulu boleh. Saya dengan suami saya sudah menikah 27 tahun. Kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Udah dikirim belum PDF-nya? Belum ya? Iya holiness itu. Oh di dalam slide-nya enggak ada foto ya? Ya oke maafkan. Tuhan karuniai 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan namanya Angel sudah 25 tahun. Dia kuliah di Singapura udah lulus ngambil perfilman. Terus dia sekarang kerja di Singapura lagi apply mau dapat PR dari Singapura ya. Kalau anak kedua cowok namanya James usianya 15 tahun. Tahun ini secondary 4 ya karena sekolahnya itu kan Cambridge system jadi harus ngambil IGCSE exam nanti di akhir dari tahun ajaran ini gitu ya jadi gak bisa ikut udah gak bisa bolos-bolos lagi gitu saudara ya harus sekolah serius. How many of you here are married? Boleh lambaikan tangannya? Oke. Yang masih single boleh lambaikan tangannya? Oke. Yang benar. Ulang, yang masih single angkat tangan. Oke, coba boleh lihat kanan kirinya. Itu yang masih single ya. Gitu, biar tahu kita pemetaan. Oke, hari ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul Holiness and Faithfulness ya. Kekudusan dan kesetiaan. Nah, saudara, kenapa kita perlu belajar tentang kekudusan dan kesetiaan? Karena ini adalah nilai-nilai kerajaan sorga yang harus dibagikan di kalangan jemaat supaya nilai-nilai ini bisa kita terapkan dalam hidup kita dan tidak tergerus oleh ajaran-ajaran dunia yang berusaha untuk dilute pengajaran kerajaan sorga. Oke, kita baca dulu firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 32. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ada amin. Saudara, jadi kita lihat ya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memenuhi semua hukum Taurat. Tapi bukan cuma itu aja, Tuhan Yesus mengupgrade perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama,
dikatakan dalam salah satu dari 10 perintah Allah itu jangan berzina, itu referring to the action of doing adultery ya. Jadi kalau seorang laki-laki dengan perempuan tertangkap sedang melakukan hubungan yang tidak senonoh padahal mereka bukan suami istri yang sah, maka itulah yang disebut dengan perzinahan. Itu yang dilarang oleh perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengupgrade. Kalau engkau laki-laki melihat seorang perempuan yang bukan istrimu dan engkau menginginkannya, bernafsu seksual atas dia, itu sudah termasuk dalam dosa perzinahan ya. Atau seorang perempuan ngelihat laki-laki gitu kan ya, yang bukan suaminya dan menginginkannya, berahi atas dia, itu sudah dosa perzinahan. Tapi kalau di Amerika ini kan pahamnya lain lagi gitu ya. Laki-laki melihat laki-laki, perempuan melihat perempuan. Nah itu enggak boleh gitu saudara, itu melanggar firman Tuhan. Nah saudara, jadi kita harus tahu bahwa inilah nilai-nilai kerajaan surga yang harus kita pegang teguh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan saudara, dunia akan makin tersesat, dunia akan makin terhilang, dunia makin gelap. Kalau anak-anak Tuhan tidak bersinar di tengah kegelapan, siapa lagi akan menyinarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Ada amin. Ya, saya mau membagikan ini dengan attitude tidak menghakimi saudara, karena itu saya cerita dulu latar belakang saya ya. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Waktu saya berusia 4 tahun, kedua orang tua saya bercerai. Dan waktu itu saya punya 2 orang adik laki-laki yang lebih kecil dari saya. Saya 4 tahun, adik saya 3 tahun, adik saya lagi yang lebih kecil 1,5 tahun. Papa pergi meninggalkan rumah, rupanya papaku lupa jalan pulang gitu saudara ya. Terus mereka bercerai. Saya bertumbuh menjadi remaja yang pahit karena fatherless. Saya merasa saya tidak dicinta, merasa saya tidak diinginkan, merasa di dunia ini tidak ada yang peduli sama saya. Ya, semua itu bisikan iblis yang berusaha untuk membohongin saya. Jadi di usia 13 tahun saya pernah mencoba 2 kali bunuh diri, tapi tidak Tuhan izinkan mati. Di tahun yang sama Tuhan tangkap saya, lalu saya berubah. Saya menjadi anak Tuhan, dan dari sejak hari itu sampai hari ini saya jadi sadar bahwa I'm not fatherless, I have a father in heaven. Amin saudara, yang lebih baik dari papa duniawi manapun juga. Amin saudara. Saya menyadari bahwa ternyata saya dikasihi, saya dicintai. Sampai Yesus aja rela mati buat saya di atas kayu salib. Dari sejak saat itu saya berubah menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak Tuhan ya. Lalu Tuhan mengubah seluruh aspek kehidupan saya. Yang dulu kalau saya melihat hidup itu kayak enggak punya harapan, saya merasa bahwa hidup ini percuma dihidupi. Sekarang saya tahu hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin saudara, tahu kan lagunya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Ada amin saudara ya. Nah itulah yang saya hidupi sekarang. Saya ingin hidup saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan sejak itu saudara, dari umur 13 tahun, sejak mengenal Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih tahu aku dong Tuhan, siapa yang akan menjadi calon suamiku. Supaya aku gak usah jatuh cinta sembarangan dengan laki-laki gitu kan ya. Karena kan kalau putus itu kan sakit gitu. Sakitnya di mana? Di sini, di dalam hatiku gitu kan saudara ya. Nah jadi memohon sama Tuhan, lalu membuat janji sama Tuhan. Tuhan, besok kalau aku menikah, aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Aku akan berusaha untuk menjadi mama yang baik. Dan apapun yang terjadi dalam pernikahanku Tuhan, aku gak akan cerai. Karena saya tidak mau anak-anak saya akan mengalami apa yang saya alami dulu gitu saudara ya. Karena saudara, kita harus tahu bahwa pernikahan itu Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan mau supaya dari pernikahan kita itu mencerminkan kerajaan sorga di atas muka bumi. Seringkali hubungan pernikahan itu dilambangkan seperti Kristus dengan jemaat. Ya kan saudara? Ya, suami diminta mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan istri diminta tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus ya.
Alangkah indahnya kalau pernikahan kita bisa terjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus belajar 2 virtue ini hari ini. Kekudusan dan kesetiaan. Karena dengan kekudusan dan kesetiaan kita bisa menjaga keluarga kita dengan lebih baik lagi. But Bu, I'm still single. Oh, it's okay. You learn now, okay? Karena ada seorang hamba Tuhan yang terkenal pernah bilang gini, save your marriage before your marriage starts. Selamatkan pernikahanmu sebelum pernikahanmu itu dimulai. Gimana caranya? Kita akan bahas sebentar lagi. Oke, saudara ya. Nah, tadi firman yang kita baca ya, kalau mata kananmu menyesatkan, engkau cungkil, lebih baik gak punya mata, tapi masuk surga daripada tubuhnya utuh tapi masuk neraka gitu ya. Kalau tangan kananmu menyesatkan, engkau potong, buang, lebih baik buntung tapi masuk surga daripada utuh tapi masuk neraka. Saudara, ini jangan diambil secara literal ya. Karena nanti saya gak mau nanti masuk ke surga terus semuanya buntung buta gitu saudara ya. Kan aneh banget gitu ya. Tapi maksudnya ini adalah bagaimana kita bisa deny ourselves. Menyangkal diri kita ya. Seringkali mata kita itu pengen ngelihat yang jahat-jahat ya kan. Apa yang seharusnya gak dilihat. Seringkali tangan kita itu ingin melakukan apa yang jahat-jahat. Kaki kita ingin melangkah ke tempat-tempat yang jahat. Nah maksud Tuhan itu anggap gak punya mata, anggap gak punya tangan, anggap gak punya kaki. Kalau iblis ngajak kita melakukan kejahatan, say no. Amin saudara. Ya, jangan dilihat, jangan dilakukan, jangan berjalan ke sana. Maksudnya seperti itu saudara ya. Oke, kita akan lihat ya. Next slide please. Ya, di gambar ini saudara ya, ada 5 pilar yang akan saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah identity, yang kedua adalah worship, yang ketiga adalah temple, yang keempat covenant, yang kelima adalah witness. Jadi ternyata holiness and faithfulness itu berbicara tentang 5 hal ini. Kita akan bahas pilar yang pertama saudara ya. Holiness is our identity. Lihat kanan kirinya bilang holiness is our identity. Nah, untuk hidup kudus itu semestinya gampang apa susah sih saudara? Hah? Gampang apa susah untuk hidup kudus? Susah ya, ya. Tahu nggak kenapa susah? Karena dalam diri kita ada natur dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jadi kita tuh mewarisi saudara ya, dosa dari nenek moyang kita. Bahkan bayi yang baru lahir pun dia sudah membawa bibit dosa. Saudara yang sudah punya anak pasti tahu apa yang saya katakan. Ada yang udah punya anak? Coba lihat tangannya. Oke saudara, parents in this place ya. Nah, anak-anak kita tuh kan lucu, mungil waktu bayi gitu ya. Terus kita ajarin ngomong gitu kan ya saudara ya. Dari gak bisa ngomong sampai bisa ngomong. Dari gak bisa jalan sampai bisa jalan ya kan. Dan tiba-tiba waktu mereka umur 4 atau 5 tahun. Kita tuh gak pernah ngajarin mereka bohong. Kok bisa-bisanya mereka bohong? Pernah gak mikir gitu? Ini belajar dari mana? Gue gak pernah ngajarin bohong. Anak saya juga gitu tuh yang pertama tuh saudara ya. Waktu umur 4-5 tahun kan kita ajarin jangan makan permen karena nanti giginya rusak. Nah emang gigi dia tuh sampai hitam-hitam gitu saudara ya. Nah terus tapi dia tuh bisa-bisanya nyembunyiin permen di tangannya. Kamu makan permennya? Enggak gitu saudara. Padahal megang permen di belakangnya gitu kan. Siapa yang ngajarin ya? Gak perlu diajarin karena anak-anak itu membawa bibit dosa. Ya, lalu saudara anak saya yang pertama itu juga waktu udah mulai sekolah gitu kan ya harus buat PR. Katakanlah PR-nya 8 lembar. Bisa-bisanya sama dia lembar pertama dengan ke-8 itu dijepret saudara. Waktu saya periksa gitu memang kelihatannya udah selesai. Lembar pertama udah dibuat, lembar ke-8 udah dibuat. Tapi kenapa dijepret Angel gitu, namanya Angel padahal harusnya kan berfungsi seperti malaikat gitu kan ya. Gak apa-apa, aku udah selesaiin kok. Ya mamanya ya gak bodoh kali ya. Jadi dibuka cepretannya, kosong semua dong ya. Yang tengah belum diisi gitu kan saudara ya. Dan itu membuat saya garuk-garuk kepala. Ini siapa yang ngajarin? Dikasih nama Angel supaya tingkah lakunya seperti malaikat ya kan. Terus dikasih nama dalam bahasa Mandarin sama oma-opanya. Suwen, Suwen itu artinya seorang perempuan yang anggun, yang elegan gitu ya. Tapi ini kok nggak kayak mencerminkan namanya gitu saudara. Kenapa jadi kayak gini gitu kan? Gue juga mikir gitu. Oh ternyata karena
mewarisi dosa dari nenek moyang, ya kan saudara. Jadi tidak usah diajarin jahat pun dengan sendirinya akan menjadi jahat. Dan menjadi kudus itu sulit karena kita membawa natur dosa ini dalam diri kita. Tapi kita harus tahu satu hal, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah mengubah segala sesuatunya. Ada amin saudara. Waktu Tuhan Yesus menebus kita dan kita dimurnikan, being sanctified, disucikan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita identitas yang baru. Katakan, aku punya identitas yang baru. Kita dijadikan anak-anak Allah. Pada saat itulah kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di luar Yesus tidak mungkin orang bisa hidup kudus. Tetapi bersama dengan Yesus, karena kita menjadi ciptaan yang baru, Yesus kasih hati yang baru ke dalam hati kita. Hati yang lama yang keras seperti batu, seperti baja itu disingkirkan. Dikasih hati yang baru, hati yang terbuat dari daging. Dan mempunyai hati seperti Bapa di sorga, berdetak bersama-sama dengan detak jantungnya Bapa di sorga. Ada amin saudara. Sehingga kita menginginkan apa yang diinginkan oleh Bapa. Kita merasa tersakiti kalau ada sesuatu yang juga menyakitkan hati Bapa gitu saudara ya. Nah itulah yang membuat kita dimampukan untuk hidup kudus. Ada amin. Natur kita digantikan, kita menjadi manusia yang baru. Di luar Yesus gak mungkin bisa, hanya di dalam Yesus kita bisa. Amin. Di dalam Yesus kita akan bisa hidup dimulai dari titik kemenangan. Kalau orang-orang perjanjian lama mereka berusaha untuk hidup kudus luarnya. Ya mereka membasuh diri, mereka puasa gitu kan saudara ya. Mereka pakai baju putih-putih supaya kelihatan suci. Tapi kalau Yesus merubah apa yang ada di dalam hati kita. Yang kotor itu semua dikeluarkan, dibersihkan. Ada amin saudara. Sehingga kalau dulu dalam natur dosa kita, kita kepengen melakukan hal-hal yang jahat. Kita pikir dosa itu nikmat. Tapi dalam natur yang baru, kita sekarang tahu itu gak enak, itu jijik gitu saudara ya. Jadi kita bisa diberikan kuasa untuk lepas dari kuasa-kuasa dosa. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita tidak lagi kembali ke kubangan yang sama. Tidak lagi memasukkan diri kita ke lumpur dosa yang sama. Kita mulainya dari kemenangan, dari kayu salib. Maka kita pasti bisa. Amin. Matius 5 ayat 17 berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Ya, next slide please. Ini gambar Tuhan Yesus ketika ia di kayu salib dan ia berkata tetelestai, sudah selesai, it is finished. Semua hutang-hutang dosa kita dibayar lunas sehingga sekarang iblis tidak bisa mengikat kita lagi dengan dosa-dosa, tidak bisa mengikat kita lagi dengan kecanduan apapun juga. Yang percaya katakan amin. Karena siapa yang dimerdekakan oleh Yesus, dia sungguh-sungguh adalah seseorang yang merdeka. Amin. Lihat kanan kirinya tanya, sudah merdeka? Amin. Ternyata merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan. Tetapi merdeka itu juga bebas dari pengaruh iblis dalam hidup kita. Dari pengaruh dosa. Masa iya Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dulu kita sebelum diselamatkan. Aku dulu sebelum terima Tuhan suka nyolong. Sekarang setelah 12 tahun diselamatkan Tuhan. Tetap nyolong. Ya. Aku dulu sebelum terima Tuhan Yesus 25 tahun yang lalu. Suka nonton video porno. Sekarang setelah aku terima Tuhan Yesus 25 tahun, tetap suka nonton video porno. Ya. Aku dulu sebelum terima Tuhan Yesus, aku kecanduan narkoba. Ya. Sekarang setelah aku terima Tuhan Yesus 37 tahun, aku tetap masih kecanduan narkoba. Are you telling me that the blood of Jesus
has no power to set you free. Karena kita tahu darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib punya kuasa untuk membebaskan kita dari dosa, dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, kutuk nenek moyang. Yang percaya katakan amin. So apa yang salah? Karena kita tidak memberikan diri kita untuk diperbarui dengan firman Tuhan. And I'm sharing you this bukan karena saya sudah pintar, tapi karena saya sudah pernah melewatinya. Saudara, saya dulu tuh orang yang suicidal sebelum kenal Tuhan. Tadi saya udah ceritakan pernah mau nyoba bunuh diri. Saya itu tipe orang yang kalau menghadapi kesulitan aja dalam hidup, saya akan bilang nyerah. Lebih baik aku mati aja, susah kayak gini nih. Ya. Tapi saya belajar dengan firman Tuhan yang saya renungkan siang dan malam. Dan firman itu bagaikan air yang menyucikan pikiran-pikiranku. Dari pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Kristus. Semua kekotoran, semua kedegilan itu dibuang dari pikiranku, dari dalam hatiku. Air yang terus mengalir. Sehingga semua residu-residu yang lama itu menjadi bersih di dalam nama Yesus. Amin. Jadi artinya apa? Kita harus memberikan diri kita untuk membaca firman dan izinkan firman itu membasuh kita. Sehingga residu-residu yang lama itu disingkirkan. Amin saudara. Karena sanctification itu bukan cuma proses sekali, tapi proses seumur hidup, progressive sanctification. Kita setiap hari dikuduskan, setiap hari disucikan, makin hari makin menyerupai Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara, prosesnya harus terjadi. Kalau dulu hukum Taurat itu larangannya jangan berzina. In the action of doing the adultery. Tapi kalau sekarang dalam perjanjian baru adalah tentang mengendalikan nafsu dengan cara menjaga hati kita. Tepuk dadanya, mana hatinya? Where is your heart? Ya, bilang menjaga hati. Ya, kalau hati ini sudah dikasih hati yang baru, maka kita tidak menginginkan lagi yang bersifat jahat-jahat itu saudara. Kita akan menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, tetapi sekarang kita itu mau menjaga hidup kudus bukan karena kita takut masuk neraka. Bukan karena kita takut nanti gak selamat. Justru karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita mau mempersembahkan sesuatu lewat hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. To give back gitu saudara ya kepada Tuhan Yesus. Maka kita mempersembahkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Kekudusan tanpa identitas anak Tuhan tidak mungkin saudara ya. Kekudusan itu adalah tanda identitas kita sebagai anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang percaya katakan amin. Kita lanjut ke poin yang kedua. Holiness protects our worship. Nah, ternyata kekudusan itu juga adalah model penyembahan kita. Oh ya? Ternyata penyembahan itu bukan cuma nyanyi di gereja, bukan tentang main musik, saudara, bukan tentang lagu-lagu pujian. Tetapi penyembahan itu adalah mempersembahkan tubuh kita ini ke hadapan Tuhan. Amin. Saudara harus tahu bahwa perzinahan itu di Alkitab dikatakan seperti penyembahan berhala. Tuhan tidak mau kita mendua hati ya. Tuhan mau kita tuh menyembah Tuhan saja, tidak ada dewa lain, Allah lain gitu saudara ya. Nah sama juga kalau kita sudah menjadi suami istri dalam hubungan pernikahan, jangan ada pihak ketiga di antara kita. Jangan ada pil, jangan ada will, apa tuh? Pil apa? Pria idaman lain. Will apa? Wanita idaman lain. Ternyata orang Indonesia di Philadelphia gaul juga ya. Masih ngerti bahasa-bahasa gaul kita. Ya saudara, tapi biarlah kita itu bisa berlaku setia terhadap pasangan kita. Kita baca ayatnya dari
Yeremia pasal 3 ayat 20 ya, kita baca sama-sama 2-3. Sungguh seperti seorang istri yang berlaku tidak setia kepada suaminya, demikianlah engkau telah berlaku tidak setia kepadaku, hai keturunan Israel, firman Yahweh. Di situ kita bisa melihat kalau kita nggak setia kepada pasangan kita, itu artinya kita juga nggak setia kepada Tuhan gitu saudara ya. Loh kok bisa ya? Iya, karena gimana kamu mau ngaku setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada pasanganmu yang kelihatan aja engkau tidak bisa setia. Amin saudara ya. Jadi kesetiaan itu sangat penting, itu membuktikan worship kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan yang masih single Bu? Yang masih single juga gitu saudara. Coba kita baca ya Mazmur 119 ayat 9. Ya di screen sudah ada, kita baca sama-sama 2-3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ada amin. Ya, orang muda pun yang masih single harus menjaga kekudusannya. Save your marriage before it starts. Karena kalau kita masih muda hidup sembarangan, kalau kita masih muda tidur dengan siapa aja, saudara, kita sedang mengikatkan diri kita kepada orang-orang yang kita tidurin itu. Kekudusan ini saudara berbicara tentang alam roh juga. Saudara tahu kan ayat firman yang bilang 2 menjadi 1? Ya, itu ketika seorang laki-laki dengan perempuan berhubungan seksual, itu sebenarnya seks itu Tuhan ciptakan indah. Tuhan ciptakan kudus di dalam pernikahan yang kudus untuk dinikmati oleh suami dan istri. Ya saudara, tetapi iblis berusaha untuk menyelewengkannya. Nah saudara harus tahu ketika persetubuhan terjadi yang menjadi satu itu bukan cuma tubuhnya aja. Rohnya juga menjadi satu. Jiwanya juga menjadi satu. Nah, orang yang suka tidur sembarangan itu sedang mengikatkan dirinya dengan jiwa orang lain yang dia tidurin. Nanti dengan si B ngikat lagi, dengan si C ngikat lagi. Dan saudara harus tahu bahwa ketika sexual intercourse terjadi itu ada pertukaran DNA dari cairan-cairan tubuh. Jadi tanpa sadar orang yang hidupnya sembarangan tuh membawa DNA dari orang-orang yang pernah tidur dengan dia. Jadi makanya jangan heran kalau ada orang yang kemudian berkata, aku ini kenapa ya menjadi orang kok ruwet banget ya sekarang aku ini ya. Ya iya, karena jiwamu terikat kemana-mana. Kalau Anda merasa seperti itu sampai Anda bahkan tidak mengenali dirimu sendiri. Datang kepada Pak Rosid, minta untuk dikonselingin, minta untuk dilakukan pelepasan supaya semua ikatan-ikatan ini bisa diputuskan dalam nama Yesus. Dan tidak lagi mengikat Anda. Ada amin? Atau Anda kalau yang mau masuk ke dalam pernikahan, tapi Anda punya masa lalu, jangan bawa sampah-sampah itu masuk ke dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Waktu konseling pranikah, jujur kepada hamba Tuhan yang memberikan konseling. Supaya engkau bisa dibantu, didoakan, diputuskan semua ikatan-ikatan itu. Dan kutukan-kutukan yang menyertainya. Yang percaya katakan amin. Sehingga dalam pernikahanmu engkau bisa take off dengan enak. Tidak membawa hal-hal yang lama-lama itu saudara dalam dirimu. Makanya kenapa kok ada suami istri habis menikah kok gak merasa puas ya sama suaminya. Kok gak merasa puas ya sama istrinya. Kenapa ya? Kok masih harus selingkuh lagi ya? Kenapa gak bisa bebas ya? Karena engkau masih membawa sampah-sampah masa lalu. Yang tidak akan pergi dari hidupmu kecuali engkau mengakui dosa yang pernah engkau lakukan dan didoakan. Baru bisa dilepaskan. Ada amin saudara. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa menjaga kekudusan itu adalah bentuk worship kita. Maukah kita menjaga kekudusan? Yang mau lambaikan tangan. Katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, sexual sin defiles the temple. Saudara harus tahu tubuh kita ini adalah bait suci Roh Kudus. Siapa yang tahu tubuh kita bait suci Roh Kudus? Ayatnya sudah sering dibacakan ya, saudara. Apa iya bait suci Roh Kudus? Kalau bait suci Roh Kudus, kenapa masih ngelihat video-video porno itu?
You defile the temple of God. Ketika kita tidak menjaga mata kita ini. Ketika kita masih melihat hal-hal yang porno itu. Kita sedang mengotori bait suci Roh Kudus. Kalau bait suci Roh Kudus, kenapa tangan kita masih melakukan hal-hal yang jahat? Kenapa kita masih pergi ke tempat-tempat pelacuran? We defile the temple of the Holy Spirit waktu kita melakukan hal itu. Ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Yang mau mempermuliakan Allah dengan tubuhnya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, orang yang melakukan dosa seksual itu berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kok bisa Bu? Ya iya, karena kalau kita misalnya sumpah serapain orang gitu tuh ya, kata-katanya keluar dari mulut, tidak ke dalam gitu saudara ya. Kalau kita misalnya nyolong, ngambil barang orang, itu kan di luar tubuh kita. Tapi kalau dosa seksual itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan mengikat tadi itu saudara, seperti yang saya sudah katakan, sudah jabarkan ya. Jadi saudara, ayo kita mau belajar untuk gimana caranya jangan kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Amin. Ya, minta kepada Tuhan untuk diberi hati yang baru. Supaya kita punya keinginan-keinginan yang baru. Keinginan-keinginan yang mulia, yang suci, yang enak dipandang, yang sedap didengar. Ada amin saudara. Ya, keinginan-keinginan yang baik, bukan yang kotor-kotor. Saudara, percabulan itu berdosa terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Karena hubungan seksual mengikat jiwa. Makin banyak ikatannya makin ruwet. Berlarilah menjauh dari dosa. Run Forrest, run. Oke saudara, kalau ada godaan dari iblis. Ini misalnya nih godaan dari iblis ya kan. Tante Potifar itu mau mencoba Yusuf. Maka apa yang Yusuf lakukan? Lari. Ya kan saudara. Run away, jangan run closer. Kata Pastor Debbie harus run. Iya tapi arahnya diperhatikan. Run kemana? Run away, lari menjauh. Jangan lari mendekat ya. Kau bawa dirimu sendiri ke dalam pencobaan itu namanya kalau lari mendekat. Amin saudara. Ya. Jadi next time kalau mau dicobai oleh iblis, remind yourself. Run ya. Nah penting sekali ini saudara ya untuk kita pelajari. Karena kalau enggak, gimana anak-anak muda zaman sekarang mau menjaga kekudusan mereka? Zaman saya dulu waktu masih remaja, ini sharing ya dari suami saya dan juga teman-temannya gitu kan. Suami saya dulu juga pernah nakal gitu ya. Dia tuh bilang gini sama saya, tahu nggak kalau zaman dulu itu ya, kalau mau cari majalah porno itu harus titip dulu ke teman-temanku yang pergi ke luar negeri katanya gitu saudara. Karena enggak ada majalah porno terbitan Indonesia. Haram gitu kan saudara ya. Jadi harus titip ke temennya yang mau pergi ke luar negeri. Tapi kalau sekarang, oh it's so easily ready on your handphone. Dan guess, siapa yang ngasih anak-anak handphone? Orang tuanya. Ya kan saudara? Jadi kita nih menuntun anak-anak kita ke dalam pencobaan loh. Kalau kita nggak barengin mereka bagaimana menggunakan internet secara bertanggung jawab. Oke saudara.
Nah ini PR juga buat kita. Bagaimana kita memikirkan generasi yang akan datang. Supaya mereka jangan terkamiri oleh dunia. Tetapi mereka bisa menjaga nilai-nilai kerajaan sorga. Sehingga mereka yang akan mewarnai dunia, bukan mereka diwarnai oleh dunia. Yang percaya katakan amin. Kita lanjut dulu ya ke poin yang nomor 4. Karena poinnya panjang. Jadi saya cepat-cepat dikit. Poin yang keempat, divorce destroys covenant. Tahukah saudara bahwa perceraian itu merusak perjanjian covenant yang kita buat di hadapan Tuhan. Ternyata pernikahan Kristen itu bukan seperti kontrak yang bisa dibatalkan. Kalau nggak suka ya cerailah. Bukan seperti itu saudara. Tapi pernikahan Kristen itu is a covenant. Adalah sebuah perjanjian yang mengikat yang tidak bisa dibatalkan. Janji nikah kan gini, aku mengasihimu, aku mengambil engkau sebagai istriku atau suamiku. Dan aku berjanji akan setia dalam keadaan susah ataupun senang. Sakit ataupun sehat, ya kan? Kaya ataupun miskin. Kelimpahan ataupun kekurangan. Sampai maut memisahkan kita. Jadi sebenarnya tidak ada jalan keluar dalam pernikahan Kristen. Tidak ada exitnya sampai maut memisahkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya kan gak seperti itu, ya kan? Nah saudara, makanya gereja harus terus menyuarakan, mengajarkan kepada jemaatnya. Kalau tidak, perceraian di kalangan orang Kristen juga semakin meningkat. Karena tidak pernah diajarkan apa yang benar. Tuhan tidak mau supaya pernikahan kita itu berakhir dalam perceraian. Kalaupun menghadapi masa-masa sulit di dalam pernikahan kita, bertahanlah. Yang Tuhan inginkan adalah pemulihan, bukan perceraian. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kami di Good News Program banyak ya mewawancara narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kami pernah mewawancara satu pasang suami istri yang mana kesaksiannya sangat menarik. Karena dari sejak hari pertama menikah, suaminya itu suka nyeleweng saudara. Dan nyelewengnya tuh bukan cuma sama 1-2 wanita, tapi sampai ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung ribuan gitu saudara ya. Memang ada kelainan jiwa saudara ya. Ada penyimpangan dalam sexual behaviornya. Yang mana waktu itu istrinya menjalani susah gitu ya. Pernah gak terpikir cerai? Ya pasti pernah. Tapi dia tetap memilih untuk bertahan karena dia tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Suaminya tuh kalau pulang mabuk, kalau pulang marah-marah gitu saudara ya. Dari yang istrinya tuh tanya dari mana sama siapa sampai udah bosen nanya gitu kan saudara ya. Sampai dia hanya mau mengasihi saja. Meskipun tidak mudah, tapi kalau suaminya pulang dia tanya sudah makan belum? Kalau belum dia bikinin makanan. Ya saudara, jadi tetap melayani suaminya meskipun suaminya tidak mencerminkan Kristus sama sekali. And it's not easy, tetapi mujizat terjadi loh, Tuhan bekerja. Ya, bagaimana setelah 25 tahun pernikahan suaminya itu loh akhirnya insyaf saudara. Dan suaminya akhirnya pulang ke rumah ya, lalu bilang sama istrinya minta maaf. Lalu dia bilang nanti di 25th anniversary kita bisa gak kita rayakan lagi sekali lagi. Dan diberkati kembali di gereja dan mereka memperbarui janji nikah mereka. Isn't that amazing? Tuhan tidak mau pernikahan Kristen berakhir dalam perceraian. Tuhan mau supaya dipulihkan. Karena kalau bercerai tidak ada kesaksian yang baik yang bisa diceritakan. Tidak bisa menjadi ilustrasi khotbah saya. Tetapi kalau mereka bertahan, maka mereka sekarang bisa menjadi contoh, teladan buat orang percaya lainnya. Ada amin saudara. Sekarang mereka berdua melayani sebagai suami istri, hamba Tuhan, menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam pernikahan mereka. Dan tidak terlambat meskipun sudah 25 tahun, tapi akhirnya mereka menikmati anggur pernikahan yang dipulihkan oleh Tuhan. Lebih manis daripada anggur malam pertama yang mereka nikmati. Ada amin saudara. Ya. Nah itu yang Tuhan inginkan supaya kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Menjadi teladan buat orang lain. Apa yang disatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Kita buka ayatnya dari Matius 19 ayat 6. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan
satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Loh, ya kan? Kalau anak Tuhan mau menikah kan datang ke gereja kan, habis bimbingan konseling, pranikah gitu saudara ya. Terus kan datang ke altar Tuhan untuk didoakan, mengucapkan janji sucinya di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Benar kan? Yang mempersatukan Tuhan. Tetapi kalau cerai datangnya kemana? Hah? Nggak mungkin datang ke gereja, tidak boleh cerai. Jadi kemana? Pengadilan ya. Yang ngetok palunya siapa? Hakim. Dipersatukan oleh Tuhan di gereja, diceraikan oleh hakim manusia. Benar kan? Nggak boleh seperti itu saudara ya, karena itu mendukakan hati Tuhan. Dan perceraian itu merusak covenant yang kita buat di hadapan Tuhan. Menghancurkan jiwa anak-anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan itu. Maleakhi pasal yang kedua ayat 13 sampai 16 kita baca ya. 2, 3. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saya berhenti di situ dulu. Istri seperjanjian. Seperjanjian ini kalau dilihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, berith. Artinya dalam bahasa Inggris covenant. Istri covenantmu. Covenant itu apa toh Bu? Ya nanti saya jelaskan lebih dalam saudara ya. Supaya kita tidak memandang remeh janji pernikahan kita. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan tidak membenci orang-orang yang bercerai. Saya minum dulu ya. Biasanya kalau orang-orang yang sudah terlanjur bercerai mendengarkan firman kayak gini ini merasa terdakwa, merasa terhakimi gitu kan saudara. Terus jadinya saudara gak mau datang ke gereja lagi. Salah. Ini bukan untuk menghakimi saudara. Justru ini karena kasih saya menyampaikan kepada saudara. Belajarlah dari kesalahan yang pernah engkau perbuat. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya tahu papa mama saya kalau waktu itu pergi ke gereja merasa terhakimi juga. Setelah perceraian mereka. Padahal firman kayak gini ini dibagikan bukan untuk menghakimi. Tapi untuk kita masing-masing tuh bercermin dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau Anda tidak pernah belajar bagaimana Anda bisa dipulihkan. Saudara harus tahu statistik itu sudah membuktikan. Kalau orang dalam pernikahan yang pertama bercerai. Lalu menikah lagi dengan orang lain 80% dia akan cerai lagi di pernikahan yang kedua. Terus kalau dia misalnya menikah lagi sama orang yang ketiga 50% dia akan cerai lagi dalam pernikahannya yang ketiga. Loh kok bisa Bu? Kirain kalau ganti pasangan terus ganti suasana terus bisa langgeng pernikahannya. Because you are the problem. Perceraian itu kan quick fix. Cerai selesai masalahnya. No. You are the problem. You carry the problem with you. Kalau kau tidak belajar firman Tuhan. Tidak dipulihkan. Engkau mau nikah 100 kali pun menghadapi masalah yang sama. Siapapun pasanganmu. Sebaik malaikat apapun juga.
Jadi kita ini yang harus dibenerin, kita ini loh yang harus dipulihkan dulu. Oke saudara, saya ini juga sebagai marriage counselor saudara, saya banyak memberikan konseling pernikahan. Saya banyak melihat suami istri bertengkar di depan saya, ribut gitu saudara ya. Dan kalau misalkan itu adalah pernikahan yang kedua gitu kan, nanti istrinya bilang, nyesel gue kawin sama kamu. Ya kan, harusnya gue dulu sadar gitu loh. Kalau pernah cerai itu pasti kan ada masalah gitu, ngapain gue nikah sama kamu gitu kan ya. Terus saya tanya, dulu gak kelihatan tah? Waktu pacaran gak kelihatan tah? Makanya saya berpesan kepada Anda yang masih muda. Kalau pacaran jangan pegang-pegang raba-raba. Jangan melakukan hubungan yang tidak semestinya. It's clouding your judgment. Karena kalau engkau pegang-pegang cumbu-cumbu rayu gitu saudara ya. Apalagi kalau sampai berhubungan seks. Itu terjadi ledakan-ledakan hormon yang belum pada tempatnya. Ledakan-ledakan hormon itu yang membuat engkau merasa enteng kalau jalan gitu kan saudara. Rasanya bunga-bunga mekar padahal fall. Ya kan? Makanya sampai ada orang bilang tai kucing rasa coklat loh. Tai kucing kok rasa coklat dari mana ya? Itu karena hormon-hormon tersebut. That is clouding your judgment. Sehingga engkau tidak bisa menilai dengan benar. Tidak bisa melihat dengan benar. Oke saudara, bucin. Budak cinta. Ya jangan mau jadi budak cinta, jadi budaknya Tuhan Yesus aja. Amin saudara. Engkau pasti akan kecewa. Tak jamin saudara, kata orang Surabaya. Tak jamin ini artinya saya jamin. Ya saudara, ketika ledakan hormon selesai, you are going to face the reality. Baru engkau akan sadar, ya kupikir dia ganteng. Jadi kupikir meskipun tidak punya pekerjaan tidak apa-apa, makan tuh ganteng. Saya sedang menulis tesis tentang rumah tangga Kristen. Ternyata komponen dalam rumah tangga Kristen itu suami, istri. Kalau sudah diberkati Tuhan dengan anak, menjadi orang tua, anak-anak. Penghasilan tetap is a component of a Christian family. Pengeluaran itu juga komponen dalam rumah tangga Kristen. Kalau you tidak punya penghasilan tetap, gimana rumah tangga itu mau tetap berlanjut? Jangan cuma karena ganteng. Pikir baik-baik. Ya saudara ya. Yang masih muda please save your marriage before it starts. Oke? Kalau enggak nanti yang pusing saya lagi sama pastor-pastor di sini yang harus menangani konseling rumah tangga gitu kan. Lebih baik mencegah ya Pak daripada mengobati. Benar ya sis ya? Ya saudara ya. Oke. Nah tadi di ayat yang kita baca ya ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jangan berhenti di situ saudara. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Oh, itu harus disuarakan. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dilarang oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak mau anaknya pukul-pukulan, cakar-cakaran itu tidak mencerminkan kerajaan sorga di atas muka bumi. Tuhan mau keluarga kita saling mengasihi, saling mencintai, saling mengampuni. Amin saudara. Ya, jadi KDRT tidak boleh. Saudara kita lihat gambar berikut ini. Waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abraham seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut. Tuhan berjanji akan membuat nama Abraham menjadi masyhur, bahwa keturunannya akan menjadi orang-orang yang influential di atas muka bumi ini. Dan dari keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, terus dia memerintahkan kepada Abraham untuk mengambil hewan-hewan yang akan dikorbankan saudara. Lalu memotong mereka menjadi 2 bagian. Oke. Dan pada waktu malam Tuhan lewat di antara 2 bangkai-bangkai tersebut.
Inilah yang disebut covenant. Inilah perjanjian itu. Berith itu adalah ini. Berjalan di tengah-tengah bangkai-bangkai itu dan berkata, kalau aku tidak menepati janjiku, biarlah aku mati seperti hewan-hewan itu. That is the meaning of covenant. Dan ketika kita melangkah di altarnya Tuhan mengucapkan janji sumpah, sebenarnya ini yang terjadi. Biarlah aku mati seperti hewan-hewan itu kalau aku tidak setia untuk menepati janjiku. Amin, saudara. Jadi ternyata janji nikah kita tuh tidak bisa dianggap remeh. Karena Tuhan menganggapnya sangat penting, sakral. Kita lanjut. Pernikahan bukan tempat mewujudkan fantasi liarmu. Tetapi pernikahan itu adalah tempat di mana kita bekerja sama, suami dan istri. Dua orang yang tidak sempurna tetapi melayani Tuhan yang sempurna. Bekerja sama sebagai satu tim. Aku menjagai kamu, kamu menjagai aku. Jangan sampai kamu jatuh dalam dosa, jangan sampai aku jatuh dalam dosa. Bekerja sama menuju kepada kekekalan. Yang percaya katakan amin. It's actually a very good plan of God. Bagaimana dari pernikahan itu dilahirkan anak-anak yang ilahi. Anak-anak yang utuh. Itu yang Tuhan inginkan. Camkan perkataanku. Anak-anak yang utuh. Bukan cuma jiwanya. Bukan cuma tubuhnya. Tapi juga jiwanya dan rohnya. Saudara, anak-anak dari keluarga yang bercerai itu, karena saya pernah mengalami ya. Saya itu merasa seperti dirobek jadi dua. Ketika saya ditanya, mau milih mama atau mau milih papa? That is very difficult, you know. Kenapa sih harus milih? Kenapa gak bisa dua-duanya? Akhirnya kami bertiga ikut mama kan saudara ya. Tapi somehow inside of me itu juga ada DNA-nya papa kan. Bukan cuma DNA mama doang. Jadi kalau mama ke saya bilang, papamu itu laki-laki yang gak bertanggung jawab. Saya sakit loh saudara. Karena dalam diri saya juga ada DNA papa. Oke? Merasa jiwanya terobek. Tuhan gak mau anak-anaknya mengalami hal yang seperti ini saudara. Tuhan mau punya anak-anak yang utuh. Yang tidak tersakiti jiwanya, tidak terlukai. Sehingga ketika mereka nanti melayani Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan cara yang utuh. Ada amin saudara. Karena luka-luka batin itu perlu waktu yang lama untuk dipulihkan. Saya belajar untuk memulihkan luka-luka batin saya. Dan sekarang saudara kalau saya bisa menjadi marriage counselor ya kan. Bisa memberikan pengajaran tentang pernikahan. Itu juga bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi ini karya Yesus yang dia lakukan dalam hidup saya. Saudara, kalau saya memberikan konseling ya kepada pasangan suami istri yang mau bercerai. Habis selesai konseling tidak jadi cerai. Wah, itu rasanya bahagia banget. Karena saya sedang menyelamatkan debi-debi kecil yang lain. Supaya jangan sampai mengalami seperti apa yang saya alami. Kalau saya sedang nanganin satu kasus di mana suami istri ini memang sudah bercerai. Tapi mereka mau belajar untuk co-parenting yang baik gitu saudara ya. Dan saya tuntun mereka. Bagaimana nanti di akhir bulan ini mereka punya satu anak itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Dan itu untuk pertama kali seumur hidup dia akan pesta di sekolah, papa, mama hadir. 8 tahun sebelumnya setiap dia ulang tahun tidak ada papanya, cuman mamanya saja. Bagaimana saya merasa bahagia sekali. Kayak Debbie kecil dalam diri saya itu. Wow, melonjak-lonjak girang. Karena dulu apa yang saya tidak punya. Saya bisa persembahkan kepada anak lain. Supaya dia punya. Saudara, Tuhan mau anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan kita. Menjadi anak-anak yang utuh. Sehingga ketika Tuhan pakai mereka. Tuhan akan pakai dengan cara yang jauh lebih dahsyat daripada Tuhan memakai kita. Amin. Tuhan akan buat anak-anak kita untuk eksponensial. Langkah-langkah mereka, level-level yang akan mereka capai jauh lebih tinggi dari level orang tuanya. Yang percaya katakan amin. Karena itu dimulai dari rumah,
Kita harus memperhatikan pernikahan kita, memperhatikan anak-anak kita. Ya. Last point, poin nomor 5, faithfulness is our witness. Karena kesetiaan kita itu akan menjadi kesaksian kita. Our action speaks louder than words, saudara ya. Yohanes 13 ayat 35 kita baca sama-sama 2-3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada amin saudara. Tuhan mau supaya hidup kita ini bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Karena itu Tuhan mau supaya kita menjagai pernikahan kita, menjagai kekudusan kita, menjagai kesetiaan kita. Tubuhku adalah milik Kristus. Katakan tubuhku milik Kristus. Kita akan lakukan apa yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan ya. Tetap mengasihi walaupun, nah ini buat kalian yang udah menikah, tetap mengasihi walaupun. Ya. Saudara, saya sudah menikah sama suami saya kan 27 tahun saudara ya. Sekarang tuh udah mulai. Aku kan udah umur 50 nih ABG, anak baru gocap. Suamiku 51 gitu kan ya. Sekarang tuh udah mulai saudara. Apapun yang aku lakukan itu, mau makan sedikit apapun tambah gendut saudara. Ya kan, heran aku juga. Dulu gak punya masalah kayak gitu saudara ya. Melar ini badan gitu kan saudara ya. Padahal juga kadang-kadang minum air putih aja melar loh saudara, bayangkan. Nah, tapi kalau dalam pernikahan Kristen indahnya kan seperti itu ya. Suamiku bilang, aku tetap mengasihimu walaupun badanmu melar sekarang. Sebaliknya suami saya juga gitu ya. Karena saya enggak tahu apa penyebabnya ya. Rambut dia tuh mulai rontok. Kalau saudara lihat di belakang tuh udah mulai bolong gitu saudara ya. Memang belum botak pelontos belum. Tapi udah mulai gitu kan ya. Jadi saya juga mengatakan sama suami saya, aku tetap mengasihimu walaupun rambutmu mulai botak gitu saudara ya. Dan masih banyak hal lain lagi. Ya, kalau kita menjalankan pernikahan kita dengan kasih yang Tuhan mau itu indah sekali saudara. Kita tuh bisa mengasihi walaupun, mengasihi meskipun. Bukan mengasihi karena. Kalau dulu waktu married mungkin kan aku mengasihimu karena kau ganteng gitu ya saudara. Aku mengasihimu karena duitmu banyak gitu kan saudara. Aku mengasihimu karena kau cantik gitu. Aku mengasihimu karena tubuhmu seksi gitu ya. Tapi kalau udah dijalani itu bukan karena lagi. Karena semua itu juga akan sirna dengan berjalannya waktu. Kecantikan yang sejati adalah apa yang di dalam, bukan yang di luar. Amin saudara. Jadi kecantikan batinnya itulah yang harus kita kerjakan sebagai wanita-wanita Kristen. Ya, bagaimana tunduk sama suami, hormat sama suami, itu akan menimbulkan rasa kasih suami kepada kita. Gitu saudara ya. Nah, kalaupun misalnya sudah terlanjur bercerai gimana? Jangan buru-buru menikah lagi. Pastikan engkau didampingi oleh konselor, oleh gembala sidangmu, oleh kakak rohanimu, supaya terjadi pemulihan dalam dirimu. Amin saudara. Ya, saudara, saya senang sekali bisa membawakan ini di hadapan saudara sekalian. Karena apa saudara? Karena hampir saja saya itu tidak masuk tahun 2025. Saya tutup dengan kesaksian ini ya. Waktu malam Natal 24 Desember 2024 saya tuh sedang masak menyiapkan Christmas feast gitu ya di rumah kami, di apartemen kami tinggal. Dan ini merupakan tradisi keluarga kami, keluarga Hendrata. Kalau malam Natal itu ngumpul sama-sama gitu ya, lalu makan sama-sama, saya yang masak. Terus kita akan setelah makan mainan game, setelah itu kita tukar-tukaran kado, pecah dah suasana gitu saudara ya. Nah, seperti biasa saya masak, suami saya request minta dibuatin turki ya. Turkinya udah jadi saudara ya, ayam kalkun itu loh saudara. Nah udah jadi, saya udah berdiri di dapur itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Udah 8 jam saya masak di dapur. Ditemenin sama putri kami ya, sama Angel gitu. Nah Angel bikin perintilannya kan, Angel ada bikin pasta, pesto gitu. Terus udah jadi mestinya, saya itu tinggal nyampur salad ya, manasin sup gitu ya. Terus
pestonya Angel udah jadi, turki udah jadi. Nah Angel itu lupa masukin bayam merah ke pestonya. Terus dia, Mami aku lupa masukin bayam merah. Tapi sudah ada jamurnya sih gitu. Atau kalau enggak anu aja ya, aku tumis-tumis bentar aja terus nanti dicampurin ke pastanya. Ya oke gitu kan. Nah ternyata ketika dia mau manasin itu bayam, dia pencet kompor. Waktu itu kami masih pakai kompor gas saudara ya. Tik tik boom, meledak kompor saya saudara. Itu api 2 meter tingginya menerobos kami berdua di dapur. Sampai 5 meter berikutnya saudara ya. Tapi kami tetap merasakan kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena meskipun kami dijilat oleh api seperti itu. Tapi baju kami gak terbakar. Ya. Kami berdua mengalami luka bakar derajat 1, kulit saya kena saudara di kaki sini sampai ke paha, perut kena, ini lengan kena saudara ya. Angel juga kena di pahanya sama bulu mata dia pendek jadinya, alis dia pendek gitu saudara ya. Sama rambutnya ini jadi kriwul-kriwul gitu saudara ya. Malam Natal kami berubah menjadi bencana. Terus kami harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sakit banget saudara, panas, saya minta ampun, I'm telling you, you don't want to burn in hell. Aduh kena api, api kompor aja panas, saya minta ampun apalagi api neraka gitu kan saudara ya. Terus itu dalam keadaan seperti itu saya cuman bisa berdoa dalam bahasa roh kenceng-kenceng atau nyanyi gitu saudara ya. Sampai di IR ditangani itu saya nyanyi semua lagu Natal yang saya tahu, jingle bells fall on your knees gitu ya. Sambil nangis menahan perih, karena apa? Sampai anak saya itu tanya gini, Mami, kenapa dari tadi nyanyi-nyanyi terus? Kamu tahu gak kalau Mami gak nyanyi sakit, panas. Ya kan? Mami gak tahanan sakitnya. Tapi kalau Mami berdoa dalam bahasa roh, kalau Mami nyanyi itu tiba-tiba tuh kayak manusia, roh saya kuat. Rasa sakit itu, rasa panas itu hanya menyentuh tubuh saya, tidak bisa menyentuh manusia roh saya saudara. Amin. Ya, itu yang saya alami saudara ya. Terus kaca oven itu kan meledak, itu pecah gitu saudara. Jadi kena semua, luka-luka juga saudara ya. Tapi akhirnya malam itu kami boleh pulang. Terus besoknya kan hari Natal berarti saudara ya. Besoknya pagi-pagi sarapan saya tuh tanya sama suami saya, kenapa sih harus kayak gini? Kan aku tuh cuman kepingin punya Natal yang indah gitu loh. Anak kami kan tinggalnya di Singapura saudara ya. Biar punya memori yang indah pulang ke rumah, kok malah jadi kayak gini. Terus saya tanya sama suami saya, apa sih yang dimauin sama iblis itu, yang ditakutin gitu kan ya. Aku ini kan cuman seorang wanita biasa loh ya kan saudara. Ya padahal gak biasa sih mestinya. Karena dapur saya itu saya anggap sebagai tempat perang saya. Saya tuh meluangkan paling banyak waktu di dapur masak buat keluarga kan. Jadi di dapur itulah sambil masak saya tuh sambil berdoa saudara ya. Jadi saya merasa kayak markasku kena bom gitu saudara ya. Suami saya bilang gini, yang ditakutin iblis itu adalah kesaksianmu. Jadi kalau kamu memang pagi ini sudah enggak apa-apa, ayo turun ke bawah ke gereja. Nanti kamu bersaksi sama jemaat. Terus anak saya yang lagi setengah tidur, jangan dipaksa, Dedi masih sakit katanya gitu. Terus saya dibilangin suami saya gini, kalau kamu down dia lebih down lagi. Dia merasa bersalah karena dia yang mencet kompornya. Ya kan? Tapi kalau kamu cepat-cepat bangkit, dia akan juga lebih cepat lagi bangkitnya daripada kamu. Ya benar juga ya. Jadi saya nurut saudara, saya langsung mandi, perih minta ampun. Ya kan? Terus turun bersaksi di hadapan jemaat karena jemaat udah panik semua saudara ya. Udah denger kalau kompor di apartemen kami meledak gitu ya. Terus bayanginnya wah ini parah atau apa. Parah sih memang saudara ya. Dapur saya tuh hancur. Berantakan saudara ya. Lis-lis kayu tuh hancur semua saudara. Sampai pintu-pintu kaca tuh semua retak. Tetapi kami tidak apa-apa saudara. Cuma luka bakar derajat 1. Saya datang bersaksi saudara ya untuk kemuliaan Tuhan. Terus setelah itu kan perlu waktu untuk pemulihan ya, untuk kulit barunya numbuh lagi. Nah itu sempat saya mengalami infeksi dan lain sebagainya. Tapi 2 minggu setelah itu saya khotbah lagi. Ya, 2 bulan setelah itu saya sudah bisa lari di treadmill lagi, olahraga lagi. Amin saudara. Ya, terus what doesn't kill you will make you stronger. Amin saudara. Saya tuh mencoba untuk memaknai kejadian ini. Kenapa ya Tuhan kok diizinkan terjadi? Nama saya itu Debbie saudara. Kepanjangannya Deborah. Deborah itu adalah salah satu jenderalnya Tuhan yang pergi perang. Amin saudara.
Jadi saya melihat diri saya, kalau jenderal pergi perang itu kan gak selamanya menang. Kadang-kadang juga mengalami cedera. Ya gak apa-apa pulang ke markas untuk dipulihkan. Kalau udah luka-lukanya sembuh ya akan pergi perang lagi. Masa bilang enggak Tuhan aku pensiun Tuhan gitu. Masa gitu saudara ya. Jadi akhirnya apa? Saya menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Itu kayak wow, tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin saudara. Melewati lembah kekelaman, kompor meledak sekalipun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan aku. Amin saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Tuhan. Ya, saudara, itu saya alami saudara. Maka saya senang sekali untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini salah satu penggenapan dari janji Tuhan gitu kan ya. Nggak jadi mati gitu. Jadi saya berangkat lagi ke medan peperangan gitu. Saya tahu kadang dalam hidup ini ada kalanya kita terpuruk. Ada kalanya kita nangis. Ada kalanya kita terpukul. Ada kalanya kita kalah. Tapi percayalah, that is not the end yet. Engkau akan bisa bangkit lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Engkau pasti akan menang. Kalaupun kalah itu sementara. Tapi tujuan akhirnya akan ada kemenangan di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang Tuhan inginkan buat kita. Saudara, saya membawa 2 macam buku saudara ya. Nanti saudara bisa dapatkan. Yang satu bukunya berjudul Love Revolution. Itu buku panduan tentang keluarga. Ya, kalau Anda sudah berkeluarga atau Anda berencana untuk membentuk keluarga, silakan nanti bisa mendapatkan buku itu. Yang kedua judulnya Bangkit Lagi. 3 tahun yang lalu kami mengalami satu musibah dalam pelayanan kami. Hampir saja kami berhenti melayani Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan ajarkan kami untuk bisa bangkit lagi. Dan kami tulis pengalaman itu dalam buku itu untuk menginspirasi orang-orang yang sekarang sedang kalah, terpuruk, sedang jatuh. Ayo bangkit bersama-sama. Pasti bisa. Amin saudara. Bukunya tidak dijual, Anda bisa dapatkan dengan memberikan donasi berapapun juga. Kalau Anda merasa tidak punya uang Bu, ya udah kasih berapa lah yang saudara bisa, mau $5, $10, silakan. Tapi kalau Anda diberkati lebih, silakan memberi lebih juga. Karena dari hasil buku-buku ini akan kami salurkan untuk anak-anak yang kami berikan beasiswa di Indonesia. Amin saudara, Anda diberkati? Puji Tuhan, silakan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan biarpun kami sudah berhenti tetapi Roh Kudus akan terus menegur mereka Tuhan dalam hati mereka. Mengajarkan kembali kepada mereka jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi umat-Mu untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Dan setia kepada-Mu Tuhan. Setia menjaga pernikahan kami juga ya Tuhan. Karena ini mencerminkan kerajaan sorga di atas muka bumi. Saudara kalau mau memperbaiki komitmen-Mu di hadapan Tuhan. Engkau boleh mengangkat tangan dimanapun Engkau berdiri. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari Tuhan berperkara dalam hidup mereka Tuhan. Ubah hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi orang-orang yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang tidak terkompromi oleh dunia ini ya Tuhan. Supaya Tuhan melalui kesaksian hidup mereka. Mereka bisa menjadi teladan buat anak-anak mereka jasmani maupun rohani. Buat orang-orang percaya lainnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan dan kami serahkan anak-anak muda di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka hidup di waktu yang tidak mudah Tuhan. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak tantangan mereka ya Tuhan. Yang tidak pernah kami alami di usia kami sebelumnya. Tetapi kami percaya Engkau akan memampukan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang perkasa di atas muka bumi ini Tuhan. 1000 generasi di bawah kami. Biarlah mereka semua akan melayani Tuhan. Menjadi orang-orang yang berbahagia di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau akan preserve them Lord. Engkau akan melestarikan mereka. Kekudusan mereka ya Tuhan. Supaya Tuhan masa depan mereka tidak dicuri oleh iblis. Tetapi mereka akan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Yang siap untuk dilesatkan. Dan mereka akan mengenai tepat sasaran bullseye. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita juga